secinta dengan Rasul, secinta dengan Allah, perintah kita tinggalkan. Ini salah satu daripada perbuatan yang selalu menutup pintu-pintu doa kita kepada Allah. Sehingga kita selalu mengatakan, Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa saya. Allah kan pernah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, Allah bilang. Lalu ketika saya berdoa bertahun-tahun tak pernah dikabulkan, jangan salahkan Allah. Allah selalu mentaati, selalu mengisi janji-janjinya, tidak pernah ingkar janji. Tinggal kita bagaimana kita menata hati, menata diri. Doa tertolak, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan di dunia ini yang Allah tak suka, sehingga itu menjadi tabir bagi doa kita, tabir daripada permohonan kita kepada Allah. Jangan salahkan Allah ketika doa belum terjawab. Allah ini tak adil, itu yang tak pernah sholat dikasih rezeki yang banyak. Jangan salah, sholat bukan untuk kaya. Itu yang tak pernah ibadah dikasih kemewahan, kesenangan yang luar biasa. Ingat, iman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, sholat dan beribadah kepada Allah bukan untuk memancing harta. Tapi janji Allah, orang yang sudah menata ibadahnya akan dipelihara oleh Allah. Itu saja. Akan dipelihara oleh Allah. Tapi jangan serta-merta ketika berusaha, berdoa, tapi masih diberikan kemiskinan misalnya. Jangan salahkan Allah. Kita diuji dari berbagai macam ujian. Tak sama ujian kita semua. Ada yang diuji dari kekayaannya, ada yang diuji dari kepintarannya, ada yang diuji dari kemiskinannya, ada yang diuji dari segala yang kita hadapi di dunia ini. Itu adalah ujian. Mampukah kita melewati ujian yang diberikan kepada kita? Pejabat diuji dengan kejabatannya. Bagaimana dia memegang jabatan ketika dia menjabat menjadi seorang presiden misalnya. Bagaimana dia memegang kekuasaan ketika dia menjadi seorang bupati umpamanya. Itu akan dipertanggungjawabkan, itu ujian. Maka saya teringat kisah Umar bin Abdul Aziz ketika dipilih menjadi seorang khalifah, menangis sejadi-jadinya dari malam sampai pagi. Ditanya sama bininya, "Kenapa kau menangis, hai kekasihku?" "Sesungguhnya ada suatu beban yang sangat berat ditaruh di pundakku," katanya. Sekarang orang berbagai macam janji, beribu-ribu janji supaya dipilih menjadi seorang pemimpin. Dulu Umar bin Abdul Aziz dikasih menjadi pemimpin, nangis dari malam sampai pagi. Sekarang janji 1000 janji supaya dipilih jadi pemimpin. Apa tidak baik? Baik. Apa tidak bagus? Sangat bagus. Jika menjalankan kepemimpinan sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia ketika sudah di atas, kita lupa dengan dari mana kita berasal. Sesungguhnya para pejabat itu asalnya dari rakyat. Ketika sudah menjabat dia lupa bahwa dia adalah rakyat. Dulu ketika sebelum menjadi seorang DPR, bupati, kalau dia datang ke rumah, "Bapak Ibu saya minta tolong, dukung saya," gitu. Sebelum menjadi pejabat. Setelah menjadi pejabat, ditelepon tak diangkat, didatangi ke rumahnya, "Saya lagi sibuk." Ditunggu di rumahnya, "Saya belum pulang rapat, saya di luar negeri." Padahal mereka itu adalah wakil. Yang namanya wakil itu kira-kira, yang namanya wakil lebih tinggi mana wakil sama ketua? Ketua. Mereka itu wakil-wakil rakyat. Lebih tinggi kita sebenarnya. Cuman ketika mereka sudah terangkat menjadi wakil, bangga, lupa kalau dia punya ketua. Ini bagi kalau misalkan ada pejabat di sini yang tersinggung-tersinggung lah. Lupa pejabat itu kalau dia itu punya ketua. Dia wakil rakyat, dipilih karena rakyat, dimenangkan oleh rakyat, naik jadi wakil, lupa sama ketua. Ini wakil-wakil rakyat yang kurang ajar nih yang begini. Kenapa saya berani mengatakan kurang ajar? Dulu sebelum jadi, manis betul omongannya. Kayak orang yang lagi kasmaran. "Hai sayangku, sesungguhnya dirimu tidak bisa tinggalkan. Aku tidak bisa hidup tanpamu," misalnya. Itu sebelum mereka dapat. Mereka itu caleg-caleg yang nyalon tuh. Caleg-caleg yang, tapi tidak semua. Ada dari mereka caleg-caleg yang nyalon tuh. Laksana orang yang laksana kumbang yang mengelilingi bunga.
Saking inginnya menghirup itu madunya bunga, berbagai macam cara, berbagai kata manis, berbagai janji. Bahkan ada yang menyebarkan uang. Ada itu. Karena dia tahu manusia itu hijau matanya kalau lihat uang. Meskipun mereka tahu hukum suap bagaimana, orang yang disuap dengan orang yang menyuap hukumnya sama. Tapi kalau udah uang yang begini, udah lupa. Nanti mereka tidak akan memperhatikan kita. Sekarang aja ada uangnya kita ambil. Ada banyak yang begitu. Hanya gara-gara pemimpin yang gak jelas. Pemimpin yang bagaimana? Yang tadi. Ketika mereka sudah naik, mereka lupa kalau mereka itu adalah wakil.